Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sebuah tradisi, bahkan tradisi tersebut menurut para ulama bisa menjadi sebuah hukum ketika tradisi tersebut justru dapat menghalangi aktivitas kebaikan yang lainnya. Kaidah usul fikihnya menyampaikan al-'adah muhkamatun. Adat kebiasaan bisa menjadi sebuah hukum. Sebagaimana ketika datangnya bulan Ramadan sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi siapa? Bagi kita umat muslim, sebagian di antaranya melakukan kegiatan ibadah berupa i'tikaf. Imam Syafi'i menyampaikan bahwa pengertian i'tikaf secara bahasa artinya adalah menetapkan atau menetapi, sedikit pun tidak meninggalkan. Nah, dalam pandangan Imam Syafi'i, secara bahasa mengartikan istilah i'tikaf ini adalah menetapnya seseorang baik pada sesuatu yang disebut dengan i'tikaf ataupun pada sesuatu yang berupa kemaksiatan. Nah, hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha 'akifun." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Apa yang disampaikan Ibrahim? Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tentang i'tikaf yang menetap di dalam sebuah kebaikan, ayatnya atau dasarnya adalah wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Kata Allah, janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Para ulama sebagian besar di antaranya, jumhurnya mereka menyebutkan bahwa i'tikaf secara istilah syar'i atau secara istilah syara atau dalam bahasa kerennya secara terminologi adalah menetap di dalam masjid, dilakukan oleh orang tertentu dengan niat yang khusus. Istilah i'tikaf di sini hanyalah i'tikaf dalam kebaikan saja. Jadi diam di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat, berzikir, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Bukan dalam rangka kemaksiatan. Misalnya i'tikaf di dalam masjid tapi hanya ingin mendapatkan pujian daripada orang lain. I'tikaf di dalam masjid karena takut sama mertua. I'tikaf di dalam masjid karena takut sama istri. Bukan. Tapi i'tikaf yang benar, i'tikaf yang diajarkan secara syariat adalah menetap di dalam masjid dengan niat yang khusus dan tujuan yang khusus. Dalam hal ini niat dan tujuan tersebut harus merupakan sebuah kebaikan. Sementara ulama mengajarkan kepada kita rukun dan syarat-syaratnya i'tikaf, di mana ulama mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang i'tikaf dan sah i'tikaf yang kita lakukan. Nah, sementara hal-hal yang harus kita lakukan adalah kita harus
memenuhi 3 syarat utama di dalam beriktikaf. Yang pertama, orang yang beriktikaf haruslah orang yang berakal. Artinya iktikaf tidak sah ketika dilakukan oleh orang gila. Begitu. Orang yang berakal, maka dialah kalau melakukan sebuah iktikaf, maka sah iktikafnya. Syarat yang kedua adalah orang tersebut, syarat yang pertama, dia harus orang Islam. Yang kedua adalah orang yang berakal. Dan yang ketiga, syarat utamanya adalah bersih dari hadas besar, yaitu junub. Di mana Imam Syafi'i menyampaikan kepada kita, orang yang sedang dalam keadaan junub, dia tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Begitu. Yang menjadi khilafiyah ulama adalah orang yang junub tidak boleh lewat ke dalam masjid. Akan tetapi sebagian besar ulama sepakat bahwa orang yang junub tidak boleh berdiam diri di dalam sebuah masjid. Junub dalam pengertian di sini orang yang haid, orang yang lagi nifas, orang yang habis melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Begitu. Sementara itu juga ulama mengajarkan kepada kita ternyata iktikaf ini ada yang diperbolehkan dan sah iktikafnya. Di antaranya seperti anak kecil, tapi dengan catatan dia sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah. Begitu. Kemudian kedua, seorang wanita boleh beriktikaf di dalam masjid dengan catatan diizinkan oleh suaminya terlebih dahulu. Nah, jika wanita ini beriktikaf di dalam masjid tapi tanpa seizin dengan suaminya, berarti dia adalah wanita yang menyelisihi suaminya. Karena taat pada suami hukumnya adalah wajib, sementara iktikaf hukumnya adalah sunnah dan tidak sah. Iktikafnya sah, akan tetapi melakukan sebuah keharaman. Jadi perbandingannya, sah iktikafnya, tapi dia melakukan sebuah keharaman. Apa keharaman yang dilakukan? Yakni tidak memenuhi izin daripada seorang suami. Kemudian yang kedua, iktikaf itu harus dilakukan di dalam masjid. Iktikaf itu sebagaimana ayat yang tadi harus dilakukan di dalam masjid. Masjid di sini dalam artian tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ya ada yang menyebutkan boleh di masjid, boleh di musola. Begitu. Tempat-tempat sholat dan lain sebagainya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menarik berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kamu campuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Begitu. Berdasarkan ittiba dan ijma para ulama, masjid adalah syarat dilakukannya sebuah iktikaf. Jadi selain ada orangnya, orang Islam yang berakal, kemudian dia juga suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua syaratnya adalah dia harus beriktikaf di dalam masjid. Yang ketiga, iktikaf bisa sah kalau kita didahului dengan niat. Begitu. Ulama mengajarkan kepada kita berbagai macam niat. Niat itu kan qasdu syai'in muktaronan bi fi'lihi gitu. Qasdu syai'in fil qalbi qasdu syai'in menyengaja sesuatu di dalam hati gitu, disertai dengan pekerjaannya. Jadi ketika kita masuk ke dalam masjid, maka berniatlah untuk beriktikaf di dalam masjid. Kalau bisa sesuai dengan yang diajarkan para ulama dengan niat nawaitu an a'takifa fil masjidi lillahi taala. Atau kalau nggak bisa, saya niat beriktikaf di dalam masjid, itu sudah cukup. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan ketika beriktikaf adalah ketika sudah berada di masjid maka tidak boleh keluar. Artinya harus menetap di dalam masjid, tidak boleh tercampuri urusan kita dengan urusan-urusan yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
I'tikaf itu boleh dilakukan siang hari ataupun boleh dilakukan pada malam hari. Gitu. Juga i'tikaf itu boleh dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Gitu. Ada waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Misalnya sholat sunnah, waktu ba'da asar, gitu kan, diharamkan melakukan sholat. Kemudian ba'da subuh dan lain sebagainya. Tapi i'tikaf tetap diperbolehkan. I'tikaf juga boleh dilakukan ketika hari raya tasyrik, artinya tidak ada larangan bagi kita untuk melakukan i'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Nah, pertanyaannya, di masa pandemi ini, kalau kita tidak diperbolehkan beriktikaf di masjid, di mana kita harus melakukan i'tikaf? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dan para ulama juga melihat esensi daripada i'tikaf di dalam masjid dan tidak bisa dilakukan di rumah, walaupun ada musala di rumah, di musala rumah tidak disebut sebagai i'tikaf gitu. Ulama kebanyakan menyampaikan hal yang demikian. Namun sebagai gantinya, ulama juga memberikan solusi kepada kita dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala apa yang diniatkan oleh kita, segala urusan kita, kita bisa memperbanyak ibadah kita di dalam rumah. Seperti contoh giat membaca Al-Qur'an, mengkaji tafsirnya gitu. Apalagi di masa seperti ini, walaupun masa pandemi, kita masih tetap bisa ngaji. Banyak guru-guru kita yang ngaji online, banyak guru-guru kita yang membuka pengajian-pengajian secara virtual dan lain sebagainya. Perbanyaklah sholat sunnah, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, "Idza maradal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Rasul, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar atau perjalanan, maka dicatat baginya pahala bagaimana kebiasaan dia ketika mukim di saat kita sehat. Nah, insya Allah amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh kita di dalam rumah tidak menutup kemungkinan dicatat pahalanya sebagai pahala i'tikaf oleh Allah Subhanahu wa taala, karena i'tikaf tersebut sudah menjadi kebiasaan kita ketika bulan Ramadan tiba. Yaitulah tadi di awal kita buka dengan al-adah muhkamatun, adat kebiasaan bisa menjadi sebuah hukum, dan insya Allah ketika menjadi sebuah hukum, Allah memberikan rukhsah-rukhsah tertentu ketika kita ada kendala di dalam menghadapinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut kemudian dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, wa huwa fi haqqi man kana ya'malu ta'ata famana'a minha wa kanat niyatan laulal mani ayyadu ma'alaiha. Hadis di atas berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang dari melakukannya. Jadi hadis di atas tidak serta-merta karena sakit. Hadis di atas tidak serta-merta karena dalam perjalanan kita tidak bisa melakukan i'tikaf, termasuk ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kita terhalang, tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid, maka lakukanlah kita melakukan kegiatan i'tikaf tersebut di dalam rumah, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberikan pahala yang sama kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.